Kepada Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar? Apa kabar? Sudah makan belum? Dompetnya masih isi? ATM-nya masih bisa digesek? Saya mengucapkan terima kasih ya buat Pak Rektor, lembut, tenang, tapi menenggelamkan, tepuk tangan, yang sudah memberikan ruang saya untuk bertemu dengan adik-adikku semua, kemudian teman-teman dari pembantu rektor, para dekan, para pengajar. Saya ini sama, mahasiswa Unpad juga. Jadi sama-sama harus mendapat beasiswa. Oke, pagi hari ini di sini itu pasti terhampar banyak keinginan. Betul nggak? Satu, ingin kuliah di kampus yang bergengsi tercapai. Namanya Universitas Pajak. Oke, kalau saya dulu nggak nyampe ke Unpad. Unpadnya Unpad versi Subang dan versi Purwakarta, yaitu Universitas Parapatan Dangder. Oke, karena kesini saya waktu itu masuk tahun UMPTN, tapi duitnya nggak berani kuliah karena harus bayar kos segala macam. Akhirnya jadi tukang bala-bala sambil kuliah. Oke, nah kemudian sehingga saya karena dulu cita-cita kuliah ingin di sini, kuliah lagi sekarang. Oke, kemudian seluruh cita-cita itu kini tercapai. Tercapai nggak? Masuk Unpad nggak? Ikut penerimaan mahasiswa baru sekarang kan? Masa orientasi. Nggak ada lagi perpeloncoan kan? Panitianya senyum semua kan? Cantik semua kan? Panitianya cerita ke saya, besok mau dibagi duit ya yang masuk katanya. Di mimpi. Nah, yang kedua, Anda akan masuk lagi pada fase yang kedua. Mampukah bisa menyelesaikan studi tepat waktu? Apa namanya? Studi tempat. Yang ketiga, mampukah menghadapi banyak godaan? Satu, godaan ngajak yang kawin. Ya pasti Pak, bener gak? Ya kuliah, pacaran, deket banget, diajakin kawin. Pasti ada. Apalagi yang wajahnya ganteng banget, tolong jaga. Yang cantik banget, tolong jaga. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang akan dilakukan setelah selesai kuliah. Memperbaiki jalan Jatinangor katanya. Keren nih. Inilah demonstran pertama dari Unpad. Kamu tuh diangkat. Oke, namanya siapa? Oh, tarik napas. Oke, tarik napas. Grogi sebelah Bapak. Iya, grogi. Oke. Sabuknya OSIS ya? Apa itu OSIS? OSIS organisasi di sekolah. Iya apa? Organisasi siswa intrasekolah. Oh benar. Sama dengan SD. Beda dong, masa SD ada OSIS capek nanti. Ya sama dengan SD OSIS. Hah? OSIS dengan SD sama.
Oh iya. Iya sama-sama singkatan. Oh. Bisa aja Bapak. Yeay. Udah kenalan kan nih Oke, saya? ya oke kenalan. Namamu siapa? Diki ulum dikunya. Assalamualaikum semuanya. Oh, assalamualaikum teh dikulum dan dikunyah. Oke, Perkenalkan nama. kesini ngomongnya. Saya. Namamu siapa? Perkenalkan, Enggak. Interaksi. Oh, Itu nama namanya saya. masing-masing. Aku begini, engkau begitu. Itu kan sama saja. Kayak lagu Ya ya. kan, rakyatnya ngomong terus, pemerintahnya nggak denger sarwana. Takut nih. Yang benar itu adalah rakyatnya tidak ngomong, pemerintahnya denger. Rakyatnya tidak ngomong, pemerintahnya denger. Itu yang benar. Artinya tanpa harus diungkapkan, pemerintah mengerti apa yang ada dalam perasaan rakyatnya itu. Oke. Kamu ngomongin namamu siapa? Nama saya Dinara Alifi Kinesha. Apa? Dipanggil Tar dulu, sesuai pertanyaan. Jadi kalau skripsi itu dijawab sesuai pertanyaan, ya. Namamu siapa? Nama saya Heeh. Dinara Alifi Kinesha. Dipanggilnya Livi. Lipi, bukan Iya. Liung. Bukan atuh Bapak. Oh ya enggak kan baik atuh. Livi, Iya. keturunan Cina? Enggak. Keturunan janda Pak, Jawa Sunda. Ada. Ya, nama itu, kalimat itu cukup menarik, sampai sekarang aku tidak tertarik. Ya, kalimat janda itu cukup menarik, tapi sampai sekarang aku tidak tertarik. Kelas Pak. Weh. Jawa Sunda, yang Jawa sopo? Sing Jawa ki ibuku. Oh, ibumu Jawa. Bapak Indra. Sebentar dulu, ntar dulu. Oh, iya, maaf. Urusan ibu dulu, bapak belum saya tanya. Tenang satu-satu. Ibumu Jawanya mana? Ibu saya Jawanya Jawa Tengah di Semarang. Oh, dari Semarang. Nggih. Semarang toh? Dari Semarang toh? Nggih. Semarangnya mana? Semarangnya sebenarnya nggak Semarang banget Pak. Nah, Di Purwodadi. Lu jauh. 60 Kamu ini kilometer. rumah mana? Bandung. Bandungnya mana? Sebenarnya bukan Bandung banget, Tasik. Percaya diri dong, sebutin langsung aja kenapa harus ke ibu kota dulu selama masih punya ibu kandung. Ya, Purwodadi toh? Nggih. Purwodadi dengan Purwadadi bedanya apa? Purwo. Ya Purwodadi sama Purwadadi bedanya apa? Nggak tahu Pak. Saya warga Depok soalnya. Warga Depok. Iya Pak. Kalau Purwodadi Jawa Tengah, kalau Purwadadi Jawa Barat. Yang tadi ada kasus pembunuhan yang sudah terungkap. Waduh. Saya baru selesai barusan konferensi pers masalah itu bareng Polres. Udah jangan diterusin. Oh, iya. Depok. Ya. Pasti wali kotanya Sopyan Sauri. Iya dong. Udah bukan Pak Idris lagi. Maaf. Salah ya. Kamu jangan politik praktis, nggak boleh. Enggak kan maksudnya udah ganti kan, udah ganti ya, kan. ya wes. Deh, bapaknya Sundanya mana? Bapak saya dari Indramayu. Cocok. Indramayu ya sama Purwodadi, lahirlah keturunan seperti ini. Keren banget. Lahirlah Muda, saya. pintar, berwibawa, punya keberanian. Cuman yang seperti ini susah dapat pacar. Saya udah punya kok. Udah? Punya. Oke. Tapi pacarmu kuat menghadapi kamu. Alhamdulillah baru balikan. Oke. Nah udah wes. Jadi Jawa Sunda ya. SMA-nya mana? Saya dari nggak tahu ya Bapak tahu atau enggak. SMA Yaspen Tugu Ibu 1 Depok. Ada nggak teman-teman di sini? Oh. Perasaan nggak cuma satu doang. SMA apa? SMA Yaspen Tugu Ibu 1 Depok. Kamu ngomong tuh pelan dikit. SMA? SMA Yaspen Tugu Ibu 1 Depok. Sebentar. SMA Yaspel 71 Tugu Depok. Ibu, Tugu Ibu. Lah gak kejelas. Tugu TU. SMA Yaspel Tugu Ibu. Ya, betul. Sebelah mana Tugu Bapak? Waduh, nggak tahu tuh bapaknya kemana. Oke. Di situ tamat. Tamat.
Ikut program. Program apa tuh? Ya, masuk Unpad. Oh, Unpad. Unpad. Unpad, oh iya. Unpad. Iya, Pak, tadi Bapak Unpad. Iya. Ya sebenarnya Unpad itu Universitas Pajajaran. Ngambilnya dari nama kerajaan. Sebenarnya nama kerajaannya dulu bukan Pajajaran. Nama kerajaannya Kerajaan Sunda. Ibu kotanya Pakuan Pajajaran. Udah cocok nih jadi Tatar Sunda deh. Ya udah ya kamu jangan ngomong kemana-mana. Nanti ribut Ya lagi. maaf Pak, ya maaf. Oke. Dah. Ya bisa bahasa Jawa. Aduh, jangan deh Pak, nggak bisa. Nggak diajarin nama ibunya bahasa Jawa. Sedikit cuman ngerti, tapi nggak bisa ngomong banyak. Bahasa Sunda diajarkan tuh. Enggak. Jadi bahasa Depok. Ya, Oke. bahasa Ayu Ting Ting Pak. Nah, bahasa Depok kan? Ya. Oke. Berarti kamu keturunan Belanda juga. Wah, waduh, jangan mentang-mentang deket Margo Pak. Ya kan Belanda Depok. Iya sih. Heeh. Emang iya ya Belanda ya? Ada Depok, Wah, ada kampungnya alhamdulillah. Belanda Depok, sejarah itu. Ya kan, udah nanti bahas sejarahnya. Ya. Kamu teriak apa tadi? Itu memperbaiki jalan Jatinangor kalau sudah lulus dari sini. Jalan sini. Ya, Jalan iya jalanannya. Jatinangor. Ya, trotoarnya. Ya. Aku juga sama pengen memperbaiki. Tapi yang jadi masalah, ini jalannya nasional. Oh. Ya kan? Ini Susah. jalan nasional kan? Kalau langsung aku ambil alih, besok ada yang teriak-teriak. Itu gubernur melakukan tindakan yang melawan undang-undang. Yaitu tindakan yang melawan kewenangan, melampaui kewenangan. Seperti negur camat, melampaui kewenangan. Nanti Susah. pakar ngomong lagi. Enggak, udah wes. Aku nanti mau ngomong sama Menteri PU. Makasih ya Bapak. Kalau diizinkan, Ya. udah tahun depan tak rapihin trotoarnya. Ini masih mending agak bersih. Asalnya lebih kotor. Ini harus bersyukur ya. Iya, masih mending. Ini kemarin habis negur sekda, negur bupatinya. Termasuk tim saya yang ngechat sendiri. Lah itulah bupati yang nggak tahu undang-undang begitu. Gubernur, bukan bupati, gubernur melewati undang-undang. Ini bersih. Tahu nggak yang kotor sebelah mana? Saya belum explore banyak. Oh, sama lihat semua. Depan ITB, depan STPDN, depan Unpad kotor semua. Apalagi trotoarnya Pak. Iya. Di Hegerman. Padahal kalau itu dibersihkan rame-rame sore-sore, selesai kegiatan bersih. Jadi kesadaran tuh belum tumbuh ya? Belum. Yang belum sadar tuh sopo? Sepertinya warga Iya, maupun warga itu siapa mahasiswa. aja? Pemerintahnya belum sadar. Bawah-bawahnya belum sadar. Ya udah belum sadar aja akui. Pemerintahnya nih, Pemdanya baru diketrok-ketrok terus. Baru sadar sekarang. Yang kedua, warganya belum sadar. Warga itu siapa saja sih? Kita semua. Ya iya, termasuk warga kampus belum sadar juga. Mari kita jadi manusia yang berkesadaran. Oke, bapaknya kerja apa? Bapak saya di swasta. Kerja di swasta? Ya berpenghasilan cukup kan? Ya. Cukup kan? Di Insya atas Allah. 10 juta. Nggak tahu, nggak inian. Pokoknya kamu cukup aja. Sini. Cukup alhamdulillah. Subsidi orang tua kiriman orang tuanya cukup. Cukup Bapak alhamdulillah. Tapi kemarin Gubernur Jawa Barat sudah berkirim surat ke Menteri Dikti, Menteri Perguruan Tinggi dan Sains. Kirim suratnya apa? Banyak KIP mahasiswa yang nganggur tidak diambil. Kesalahannya ngambil desil. Jadi begini, mahasiswa yang boleh mendapat subsidi itu bukan yang berpenghasilannya di bawah 5 juta. Karena yang berpenghasilan 5 juta, di bawah 5 juta rata-rata anaknya nggak kuliah. Tapi berpenghasilan di bawah 10 juta. Jadi orang tuanya yang berpenghasilan di bawah 10 juta layak anaknya mendapat program beasiswa pemerintah melalui program KIP. Saya kirim surat tuh. Karena banyak yang nggak dipakai kartunya sekarang. Kenapa kalau yang UMK ke bawah 5 juta, 3 juta ke bawah, rata-rata anaknya nggak kuliah. Yang kuliah itu yang di bawah 10 juta. Jadi yang nanti kartunya nggak kepake karena cari yang di bawah 5 juta nggak ada yang kuliah. Nah nanti yang di bawah 10 juta saya usulkan untuk mendapat subsidi pendidikan. Beasiswa. KIP. Ya. Oke. Kos di mana? Saya maaf.
Saya kos di daerah Hegar mana? Hegar mana sih? Ya ini keluar Gerlam nih Bapak. Bapak tuh Gerlam kan ya? Jalannya bersih nggak? Trotoarnya sih Pak, sebenarnya lebih ke arah fasilitasnya. Yang trotoar itu kayak banyak ketutupan. Apa ya? Saya merasa kurang lebar. Terus juga di sana juga orang jualan pada apa ya? Makan tempat banget. Terus kan kita kebanyakan di sini mahasiswa, apalagi yang deket-deket itu kebanyakan jaki ya, jalan kaki kan ya. Itu tuh kita Ya susah wes, banget. pokoknya tahun depan ini kinclong semua. Tanggung jawab saya. Nanti saya lagi ngomong dulu sama Menteri PU-nya agar Siap, saya tidak Bapak. salah di pemeriksaan BPK-nya ya. Siap. Berapa bayar kos? Saya Heeh. spill nggak ya? 13 juta per tahun. Per tahun? Ya. Udah bayar? Udah dong. Oh, ya udah, aku nggak bantu. Mau dibantu juga, ini saya anak SMUP Pak. Hah? Saya anak dari Mandiri. Hah? Kenapa? Saya anak jalur Mandiri, maksudnya ya kalau Bapak emang mau bantuin, bantulah anak-anak yang memang perlu dibantukan. Oh Pak. iya, keren. Tadinya, tapi kamu hebat. Tadinya aku mau bayarin kos kamu selama 1 tahun ke depan. Kamu tidak bersedia kan? Apa? Tidak bersedia kan? Tidak Pak, daripada Oke, saya, kamu tunjuk siapa yang harus aku bantu. teman-teman di sini ada nggak yang memang anak HIV atau perlu yang bantuan? rumahnya dari kampung banget, yang orang tuanya. Ya. Sok sini kamu, beri. Boleh maju? Coba. Oke, coba. Keren, tepuk tangan dong. Ini orang kaya yang kaya. Bener nggak? Amin. Iya, kan banyak orang kaya yang miskin. Gimana tuh? Ada, dia sudah banyak tapi masih mengambil hak orang lain. Kayak siapa Pak? Nggak tahu. Nggak boleh nuduh-nuduh. Nih. Saya duduk nih, enggak? Boleh. Enggak. Kamu udah berbuat baik sama dia. Oke. Iya, sama-sama. Emang apa, Mas? Kamu langsung bilang makasih, masalahnya apa? Kamu langsung bilang makasih, masalahnya apa? Terima kasih Kak sudah memberikan saya biaya untuk kos. Kata siapa? Kok enggak jadi? Nah ini orang yang GR pada bantuan ya begini. Gak boleh punya mental GR pada bantuan. Gak boleh. Maaf. Kamu langsung, ya terima kasih saya sudah dibantu. Yang bantunya siapa? Pak KDM. Belum. Oh belum. Kamu dari? Dari Magelang. Oh Magelang. Ya. Magelangnya mana? Dukun. Dukun. Ya. Yang jadi dukun sopo? Nah itu. Hah? Namanya doang. Oh namanya Ya. apa yang namanya? Gimana? Enggak, yang namanya dukun tuh apa? Oh ini kecamatan. Oh kecamatan Dukun, Ya, kecamatan. Kabupaten Magelang. Ya. Oke. Jurusan apa? Jurusan perikanan. Perikanan. Senengnya cupang apa ikan mujair? Perikanan penting, Ya. harus. Ya, jurusan perikanan. Ya. Bapake sopo? Bapak namanya Heeh. Agus Nanang Prasetya. Oh, lahirnya bulan September. Agustus. Oh ya. Ibunya? Goniatul Muniroh. Hah? Goniatul Muniroh. Walah, keren banget namanya. Ya. Bapaknya kerja apa? Swasta. Apa? Punya Di PT apa? PT Perwita Karya. Oh, udah perusahaan. Enggak layak. Tapi gajinya dikit. Ya udah kerja di perusahaan toh. Oh iya, Bukan punya perusahaannya. bukan Karyawan. karyawan swasta. Sebagai apa? Sebagai Pegawai. pegawainya. Pegawai apa? Produksi? Staff. Apa? Staff. Kok gak kena? Gak kena. Staf apa? Nah, udah. Kamu berapa biaya kosnya? Kosnya 9 juta per tahun. Mahal. Iya. Berarti orang mampu. Ngambil kosnya yang 9 juta. Dia 13. Kenapa nggak ngambil 20? Waduh. Tidak Sudah dibayar tahun. Sudah. Ya udah lunas, ngapain lagi? Masalahnya apa kalau gitu? Kamu tuh cukup ngapain bermental? Nggak cukup, tepuk tangan nih, nggak boleh. Oke, semangat lagi. Siapa yang berani ke depan lagi? Mana? Ya sini sendiri, cepat. Biar bisa ketemu Pak KDM aja sih. Hah? Biar bisa ketemu Pak Gue ya ketemu, ya udah salaman, udah tenang, udah ada. Boleh, ntar dulu, nih. Kenapa lagi? Kamu masalahnya apa?
Masalahnya apa? Oh, Pak. udah cukup ya, jangan ke depan lagi pusing saya. Dah, satu, udah cukup. Dah, wes. Udah, boleh kamu satu. Ya, boleh berdua sini. Udah. Up. Udah diam, kamu videoin lagi. Kamu dulu ya. masalahnya apa? Bapak, kan aku tuh dari SD dapat bantuan kan, KIP. Kamu teh apa sih curhat? Oh, apa tuh, Pak? Maksudnya Kamu apa? pengen dapat bantuan pangan non tunai? Enggak. Apa? Kamu teh siapa namanya? Aku namanya Keisha ya, Pak. Hah? Keisha ini nih. Namanya Kisah, asal mana? Aku dari Garut. Garutnya mana? Dari Garut Leles. Orang Leles deket Iya. situ. Terus bapaknya masih ada? Bapakku nggak tanggung jawab. Nggak tanggung jawab? Iya. Kenapa kamu dilahirkan dari bapak yang tidak bertanggung jawab? Pilih yang bertanggung jawab dong. Iya, nggak tahu tuh, Pak. Hah? Nggak tahu. Kenapa? Kan nggak bisa milih nasib. Hah? Kan nggak Yang bisa. disebut bapaknya nggak bertanggung jawab apa? Iya, bapak aku tuh apa ya? Ya intinya gitu, nggak ngasih tahu kabar di mana gitu atau apa. Sampai sekarang nggak ketemu sama bapaknya? Ketemu, cuman ya kalau misal aku minta uang pun ya apa gitu nggak pernah Bapaknya ngasih. udah cerai sama ibunya? Udah, Kamu ikut sama ibu? enggak. Ikut sama siapa? Aku sama nenek, cuman nenek aku udah meninggal. Jadi Ya udah ikut sama kepala Bapenda aja Jawa Barat. Ya, neneknya meninggal. ya, Tinggal sama siapa? aku tuh sama Uwa, cuman karena nggak enak ya, Uwa tuh pernah bilang aku mau makan. Mm-mm. Dia bilang kayak, "Rek, naon Kak dia?" Oh, Kak Era, aku tuh udah bawa nasi, cuman kayak langsung ya udah aku udah Kamu makan. tragis banget sih hidupnya. Sampai makan aja Kak Era segala. Iya, aku tuh jadi Ya terus sekarang kok kamu kan udah tahu nih. ya Bapak nggak bertanggung jawab. Yang udah meninggal nenek. Ibunya kerja di di Jawa. Jawanya mana? Ini juga Jawa Barat. Jawa Timur deh. Jawa apa sih yang medok tuh apa? Ah, Jawa Tengah yang medok banget oh pokoknya. Medok. Iya. Ya, Jawanya mana? Nggak tahu, Pak. Pokoknya nggak tahu kerja apa ibu Di kamu? restoran. Pelayan. Iya, pelayan. Oke. Suka komunikasi. Suka. Oke, suka ngirim duit. Suka. Hebat. Iya, Kerja di cuman restoran bisa anaknya kuliah. iya, alhamdulillah sih, Pak. Apa yang membuat motivasi kamu kuliah? Iya, aku tuh pengen ngebuktiin aja gitu ke saudara-saudara aku yang udah zolim ke aku. Oh. Saudara-saudara semua, ternyata ada mahasiswi asal Garut, dia masuk kuliah ke Unpad, dasarnya dendam. Ya kamu dasarnya dendam kan? Karena dijolimi saudaranya, mau makan nasi aja dianggap tidak tahu malu. Akhirnya aku nekat kuliah, keren ini. Oh. Kamu kok bisa masuk ke sini jalan mana? Aku lewat SNBP. Bukan jalan belakang? Enggak. Oh enggak, jalan depan. Oke, lewat SMPP? Iya. Ngambil jurusan apa? Administrasi pemerintahan. Administrasi pemerintahan. Udah kebanyakan. Oh ya, yang sekarang aja P3K belum diangkat jadi ASN Enggak, semua. aku tuh Ini nambah lagi nih jurusan. Asalnya aku tuh pilih akuntansi, cuman karena Kenapa kamu nggak masuk kedokteran? kan nggak ada biayanya, Pak. Oh, emang administrasi Aku pemerintahan mah nggak dari IPS, bukan dari IPA. Jadi aku tuh kayak bodoh. Oh, gitu, kamu Pak. kenapa masuk IPS dulu? Psikotesnya ke situ. Kok kamu jujur sih? Iya. emang. Tapi IPS juga hebat. Iya. Keren. Nah, terus Iya, aku tuh kan nanti biaya kos dari mana? dari mama. Dikirim berapa? Itu pun nggak tahu sih, Pak. Soalnya mama tuh kalau ya maksain aja sih sebenarnya mama tuh. Soalnya buat adek juga ada adek Kamu punya adik berapa? 2. 2. Masih sekolah? Masih, tapi itu beda ayah. Banyak banget sih. Iya, mama ayah aku tuh udah nikah. Tapi ya ayah yang sekarang bertanggung jawab terhadap Udah adiknya. cerai, jadi mamaku tuh nanggung 3 anak. 3 kali cerai? Hah? 2 kali berarti. 2 kali, yang Soalnya satu selingkuh mulu tuh cowoknya. jadi nikah punya kamu. Nikah punya kamu yang pertama. Iya, Habis aku. nikah bapakmu cerai. Iya. Ibu kamu nikah lagi. Iya. Selingkuh lagi. Iya, diselingkuhin. Yang selingkuhnya siapa? Bapaknya lah, mamaku sampai udah dicandung, Pak. Oh, dicandung. Sama siapa? Ya sama yang kedua. Nanti kalau dicandung milih-milih dong. Misalnya sama gubernur dicandung nggak apa-apa lah. Oke, ya udah. Nah, kemudian jadi sekarang nanggung 2 anak tanpa suami.
Yang sekarang. Adik kamu tinggal di mana? Di Bandung. Di siapa? Di neneknya ayah, di nenek ayahnya. Dari ayah yang berbeda lagi. Iya. Yang satu lagi? Iya sama itu juga dari ayah. Hebat. Iya, keren. Terus Iya, aku tuh kan sebulan bayar kosnya berapa? 550.000 Kali? dikali 12. Jadi 6 juta. udah bayar? Enggak, aku bayarnya bulanan soalnya mamaku yang nggak punya uang segitu buat bayar 1 tahun. Oh, nggak punya setahun. Iya, katanya udah coba dulu cina itu 500.000 dulu sebulan. Kuat. Makan sehari? Apanya? Sehari kamu makan berapa? Aku mah sekali. Sekali? Iya, jarang makan sih, Pak. Sama dengan aku juga sekali sehari makan. Kategori miskin ini. Enggak sih, ya. Ya saya gimana kategori mood miskin aja sekali. sih. Karena data BPS kalau sekali makan katanya miskin. Berarti saya miskin. Makannya sehari sekali. Jarang makan sih, Pak. Lebih ke tempat Tapi kamu makan. sehat dan cantik. Alhamdulillah. Oh, Enggak, kemarin usus buntu. sus buntu udah dioperasi. Enggak, baru gejala aja. Oh gejala, tapi sembuh. Sembuh kan Kamu makan bakso ya? Iya, Pakai pedes kan? iya. Dikasih saus kan? Kasih cuka. Dikasih cuka kan? Pantes. Iya. Makanya kuliahnya kedokteran biar ngerti kesehatan. Oke. Terus kamu punya bekal berapa sekarang? Bakal sekarang apanya? Ya sekarang punya bekal berapa? Untuk hidup 2 bulan ke depan. Sekarang sisa uang aku 81.000. Sekarang. Iya, Oh 81.000. iya. Habis. Masih ada buat ke depannya. Iya, buat jajan. Jajan buat makan. Iya. Jadi bayaran bulan depan belum tahu bayar Belum. kosnya. Kasihan juga kamu ya. Gak usah gitu, Pak. Aku Semangat. iya. Ya udah. Kalau kuliahnya beres, Baru mulai. nggak ada masalah. Gak ada sih. Urusan Pak. pembiayaan. Enggak, kemarin tuh kan aku tuh dibuatin kakak ya sendiri. Sama desa. Sama apa sih, kader. Soalnya kan nggak mau ada yang ini aku. Wah, aku tuh kayak tanggung cina udah aku tadi buatin kakak sendiri sama kader. Nah, terus pas waktu aku kan nggak tahu desil itu kan. Nah, terus aku teh nanya, "Keke," kata teman aku teh, "Keke cenah nah habet desil lah genep," cenah gitu. Terus kata aku teh, "Emang kudu genep cenah orang mampu?" Oh, kata aku teh gitu. Aku teh nanyain ke kader cenah kenapa desilnya aku teh kenapa desilnya. Jadi kudu desil hiji jeung 2 heueuh. Enggak tahu sih, Pak, karena aku nggak ngerti ya. Terus cenah Ya udah jangan ngomong desil. Semesterannya aku bayarin 5 semester. Oh my god, makasih Mama. Oke? Oke, makasih ya, Pak. Ya, kamu bayar biaya kosnya dibayarin 2 tahun tuh nanti sama Pak Asep. Ini alumni Unpad. Makasih Bapak. Udah kamu ke sana, kasih nomor rekening. Aku nggak punya nomor rekening. Hah? Dana, aku nggak punya nomor rekening. Nggak punya nomor rekening? Nanti bikin di BJB. Iya. Ya, udah sana tuh ke Pak Asep. Daftarin namanya, nama nomor kontaknya. Gimana sekarang ke sana? Hah? Dengan satu catatan, begitu kamu punya pacar langsung berhenti bantuan. Oh, gitu ya. Sanggup nggak? Bener kan? Iya, sok. Aku bantu 5 semester. Tapi begitu kamu punya pacar, bantuan aku berhenti. Iya. Sanggup nggak? Cowok bisa kapan-kapan. Bener. Sok. Ayo. Iya. Iya, sanggup nggak? Iya. Sanggup nggak? Sanggup. Aku kan kamu ingin berjuang. Tapi kalau temenan doang itu. Nggak ada. Iya, sanggup. Sanggup hanya untuk menunda pacaran demi kesuksesan. Ayo. Ayo. Iya. Sanggup nggak? Sanggup. Oke, salaman. Tuh. Nah, kamu data namanya. Ini sana Pak Asep data tuh. Alumni Unpad itu. Hai. Oke? Terima kasih dong sama dia. Makasih ya. Makasih. Ini kamu juga. Nanti dikasih uang jajan. Nah, 2,5 juta sana. Ayo, sana. Kamu kasih uang jajan nggak? Ya udah ke sana. Nah, kasih ya dulu sana kumpul. Udah. 3 dulu. Ini ke siapa? Udah ke sini, ke sana. Data. Ya beres. Halo Dugar, ini aku ya udah membawa nama baik Dugar ke sini. Dugar itu apa sih? SMA 2 Garut. Iya, beres. Bapak makasih ya. Iya. Bapak mau foto bentar. Oh, boleh, sok. Mau lapor ke ibu. Sini. Foto. Oke. Iya. Oke. Kenapa? Foto. Ya.
Udah, yang beres udah beres dulu, biar nggak terlalu banyak numpuk sini. Nih, siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan semuanya, nama saya Oki Ruda Prianto. Saya dari Prodi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya. Saya dari alumni SMA N1 Surade. Sukabumi. Ya. Urang Surade mana? Ya, Jauh, alus jalana. udah bagus Pak. Keren kan? Mantap. Jalan ke Surade yang jalan Jatinangor bagus mana? Surade. Ya iya, karena jalan provinsi. Oke. Ya. Nah, apa masalahnya? Masalahnya di biaya sih Pak. Orang tua kamu kerja apa? Kebetulan saya kan sekarang tinggal sama keluarga baru, orang tua baru. Oh, Ibu orang tua emang udah maksudnya udah orang tua bisa ganti-ganti gitu. Enggak, Apa? ibu saya sama ayah saya udah pisah. Bisa. Ibu udah nikah lagi, ayah udah nikah lagi. Ya bagus dong. Jadi punya 2 ibu 2 ayah. Enggak dulu, tar dulu Pak, tar dulu. Iya kan double, cepet-cepet, 2 cepet. Enggak. Gimana? Saya kebetulan tinggal sama ibu, Ah, sama ayah baru. Ayah baru itu pekerjaannya sebagai tukang pijat. di panti pijat. Enggak, paling suka panggilan gitu. Oh, Ah. jadi cowok panggilan. Ya. Oke, Ya. ibunya Kalau ibu bekerja sebagai rumah tangga. ibu rumah tangga, Iya. kagak kerja. Enggak. Nih udah, kesimpulannya. Kok berani kamu kuliah? Saya kebetulan kan anak pertama ya dari 4 bersaudara dan saya pengen kayak saya sering dengar sebelumnya dulu kalau misalkan penghapus rantai kemiskinan itu sebenarnya bukan makanan, cuman pendidikan. Akhirnya kamu kuliah. Iya, saya Oke, kuliah, ha. kamu kuliah. Oke, Ya, ya. jurusan apa? Ilmu sejarah. Ilmu sejarah. Ya. Kenapa ilmu sejarah? Kebetulan saya Nanti urusannya dengan masa lalu. Berhati-hatilah punya pacar ahli sejarah. Kenapa? Karena kesalahanmu akan diingat selamanya. Oke, kenapa ngambil ilmu sejarah? saya ngerasa waktu SMA tuh kan saya anak IPS kan. Ah. Ya saya kayak sejarah tuh kayaknya passion saya deh gitu. Wow, oke. Ya. Passion kamu. Iya. Kapan nih bapak dan ibu kamu bertengkar sebelum cerai? Waktu saya kelas 6 SD. Oh bener, ahli sejarah dia. Sekarang tinggal di mana? Tinggal di rumah. Di sini tinggal di mana? Oh, di- Ya tinggal di rumah. Oh, iya, Jangan iya. genteng. Saya Tinggal di siapa? ngekos di Hegar Manah. Biaya kosnya dari siapa? Dari ibu, dari ayah baru. Oh. Mijit bisa kirim biaya kos? Bisa. Bisa. Ya, Berapa bayar kosnya? 500.000 per bulan. Per bulan. Sudah bayar berapa bulan? Saya kebetulan per bulan Pak, bukan per tahun atau per berapa bulan gitu. Karena belum tersedia uangnya untuk setahun. Jadi Iya. nyicil. Iya gitu. Oke. Terus biaya administrasi kuliah Aman Pak. dari Iya. siapa? Kebetulan saya terima kasih banyak ya Unpad sebelumnya. Saya dapat UKT itu kebetulan 500.000. Jadi yang berat adalah makan. Makan dan biaya hidup di sini. Oke, gampang. Ya. Makan gampang, kamu rajin aja di lingkungan. Dapat makan. Ada yang tahlilan, kamu datang. Terus kalau ada janur kuning yang hajatan, kamu turun aja. Ikut kondangan, makan. Nanti kalau ada acara seminar-seminar di kampus, hadir, dapat makan. Hah? Ya sebagian puasa. Dah. Nanti aku bayarin untuk 2 tahun kamu bayar kosnya. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Bayar terima kosnya kasih. 2 tahun. Ya, ya. Jangan pindah-pindah. Ya Pak. Ya, Ya. tuh sana temuin Pak Sep, catat namanya sama nomor rekening aku kirim nanti. Ya. Ya. Ya, jadi saya tidak kesini tidak akan pidato ilmiah. Udah lihat aja di YouTube saya, pidato saya terlalu banyak. Ya kan? Hari ini saya ingin bertemu dengan orang, kira-kira ada berapa orang yang ketika saya datang ke sini saya ada manfaatnya bagi mereka. Itu jauh lebih penting daripada pidato saya panjang-panjang. Kesini kan pengennya trotoar dibangun, PJU dibangun, jalannya dihaluskan, dan di sini tidak boleh lagi ada pencurian motor kayak dulu anak Unpad motornya dicuri. Ya, pernah tuh di kosan, diselesaikan. Kemudian motornya dijual sama orang Garut. Orang Garutnya beli motor bukan sebagai penada, karena untuk pergi ke tempat konveksi gajinya 1,5 juta. Kemudian ditahan. Akhirnya saya bebasin.
Nah, saya nggak mau begitu. Dah, ke Pak Asep. Dah. Oke? Nah, beres. Kamu apa masalahnya? Sampurasun Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Hidayat dari Provinsi Lampung Pak. Oh, Lampung. Mohon. Lampung Jadi mana? Geringan bisa Sunda? mohon asli orang Sunda. Oh, orang Sunda anu aya di Lampung. Mohon abdi di Tanggamus di pelosok. Tenggamus. Mohon Oh. abdi juga iya non Tadi ajarkan Ulan. Sunda orang Lampung kusaha. Bapak jeung Ibu. Ngomongnya Sunda Mohon. di imah. Halus atuh. Hebat Lampung teh. Nah, terus Jadi Bapak abdi eta kerja di buruh tani, lamun ibu rumah tangga. Ah. Terus juga abdi eta merupakan salah satu siswa anu bisa asup ka Uniftop di sekolah abdi. Terus juga mungkin permasalahan abdi eta di bayar kos juga sama UKT. Kan abdi eta asup di jalur mandiri. Abdi bayar UKT sekitar 20 dan IP juga. Terus kata ibu abdi deh kalau untuk pendidikan mah ada Jalan wae terus. muhun sekarang bayar kos berapa per bulan? 450. Heeh. Terus juga abdi kemarin di Lampung naik motor. Kadio? Muhun. Wah, hebat. Hebat kamu. Hebat. Itu yang bayar UKT ibu kamu sanggup. Muhun Pak, soalnya pas ibu abdi deh selalu bilang lamun pendidikan itu kan maksudnya orang tua abdi kan teu bisa mere harta, tapi mun untuk pendidikan Orang tuanya tidak bisa memberi harta tapi ingin memberi kesempatan untuk kuliah. Oke. Mohon Pak. Terus juga abdi rencanana untuk bayar kos di semester 2 abdi juga butuh akomodasi. Abdi nempo di sekitar masyarakat Jawa Barat eta kesimpangan antara akademik. Jadi banyak di masyarakat di luar sana anu akademiknya Kuliahnya kurang jurusan apa? sastra Sunda, Pak. Oh, halus. Sastra Sunda. Mohon. Jadi Abdi teh hayang buka usaha les untuknya meminimalisir angka pendidikan di Jawa ayeuna Barat. kosanana seberes bayar can. Entos Pak, karek 450 cuman Karek untuk, sabulan. untuk rencana ke depannya abdi erek rencana bayar sendiri cuman Gini untuk aja. bayar iya. Biar kamu nggak beban, kamu boleh usaha mandiri, Mohon, Pak. kasih kursus dagang segala macam untuk hidup. Mohon, Ya Pak. kan? Udah 2 tahun aku bayarin biaya kosnya. Udah. Alhamdulillah. Nuhun ya, Pak. Selesai kan? Mohon. Nah, yang lain-lain urus sendiri, Mohon, biar Pak. mandiri. Hatur Kalau nuhun ya, Pak. disubsidi semuanya nanti daya juangnya rendah. Mohon, hatur nuhun ya, Pak. Oke? Mohon. Dah, 5 semester kuliahnya aku bayarin. Alhamdulillah. Jadi 2 kos jeung semesternya, Pak. Beres. Hatur nuhun ya, Oke. Pak. Beres. Dah, kamu apa? Sana langsung daftar. Ke belakang tuh Pak Asep tuh. Ini alumni Unpad. Apa masalahnya? Kenalan dulu nggak? Oh, kenalan boleh. Sebelumnya saya Elvira Rahmadina, Heeh. asal saya dari Kuningan, Jawa Barat. Saya di program studi pariwisata bahari. Pariwisata bahari. Iya. Oh, senang di laut. Alhamdulillah senang. Terus apa masalahnya? Saya sebenarnya agak kesulitan. Ini foto kamu. Bukan. Oh. Agak ada kesulitan di UKT karena kalau dari gaji kayak sempat ngajuin KIPK tapi karena desil saya 10. Ya itu yang saya maksud. Harusnya yang berpenghasilan di bawah 10 juta, bukan di bawah UMK. Itu yang dimaksud. Ya kan? Ya. Iya. Ayah saya kebetulan cuman pedagang pisang goreng tanduk di Kuningan. Jangan cuman, ayah saya pedagang pisang goreng, jangan pakai Iya. cuman. Pedagang pisang goreng tanduk, enak pisang gorengnya, siapa tahu ada orang Kuningan nanti mampir beli. Ya udah, kos di mana? Di Ciseke 1 bulannya 650. Udah, bayarin 2 tahun. Terus? Apanya? Ya kosnya saya bayarin 2 tahun. Iya. Terus? Semesternya? Per semesternya tuh 3.500.000 tapi gaji Udah orang 5 tua semester saya- aku bayarin. Dah, wes cepat. Soalnya mau ke Garut. Satu lagi. Udah. Ini semuanya masalahnya sama kan? Oh, nama. Oh, nanya. Ya, bukan masalah yang tadi. Mau nanya ya? Tidak ada kaitan. Enggak, kalau mau kasih semesteran enggak mau. Oh ya udah, sok apa? Perkenalan dulu, Pak. Perkenalkan nama saya. Kamu pernah main film ya? Enggak, Pak. Bukan. Loh, itu saya lihat kartun kamu main. Enggak, bukan, Pak. Oh, Pak, pemain apa? Atlet, Pak. Hah? Atlet. Atlet apa? Popnas kemarin Jawa Barat. Popnas? Waktu Jawa Barat. Oh, hebat. Artinya maksudnya apa? Atlet renang, Pak. Renang. Renang. Pantesan rambutnya merah. Kepanasan terus. Terus apa? Tinggal mana? Tinggal di perkenalan, Pak. Ya, iya tinggalnya di mana? Tinggal di Bandung, Pak. Bandung. Bandung. Masalahnya Mau nanya itu, Pak. apa? Bonus. Hah? Bonus. Bonus artit Bonus artis. Betul. yang PON. Yang Popnas, Peparpenas kemarin sama Popda.
Oh Popda. Belum cair, belum Pak. turun. Semuanya Pak. Semuanya? Kayak yang dikorup sama Bekasi. Yang mana? Bukan yang mana dulu. Yang ini Pak. Yang mana? Ini gambar piagamnya Pak. Oh yang mana? Saya kan nggak tahu semua urusan. Apa? Ini Pak. Oh. Nih. Dari Emang Bapak. dijanjikan bonus? Iya Pak. Berapa? Kemarin tanda tangan di Dispora Jabar yang kalau yang Jabar. Ya kan saya emang nggak janjiin bonus kan? 30 juta tanda tangan. Udah tanda tangan, Tanda duitnya tangan. belum turun. Belum turun. Kamu sudah teken, Udah. tapi duitnya belum turun. Betul. Kapan tekennya? Maret Pak. Maret tahun ini sekarang. Tapi 2000-an. duitnya belum turun, dicek. Turun. Ya kalau memang itu besok turun. Ya. Amin. Oke, Sep terusin ke Kadispora. Itu Pak yang Bekasi, yang Hah? dikorup, Yang apa? yang Popda. Apa tuh? Popda kemarin pelajar daerah. Heeh. Yang kan wakilin Bekasi sebelum ke wakilin Jawa Barat. Heeh. Ya nanya ke Bekasi. Oh iya. Ya iya, kamu urusan Bekasi nanya ke saya. Tapi katanya Pak nggak bakal turun gitu. Ya. Tapi janjinya turun. Ya, kata siapa? Kata Bupati Bekasi. Ya nanya ke Bupati, jangan ke saya. Soalnya nggak didengar Pak. Oh nggak didengar. Bupati. Bupati. Nih, Bupati ya. Betul, Diangkat Pak. nggak? Kita nasib-nasiban. Atau Pak jangan. Uang Nggak apa-apa. Lumayan Pak soalnya buat kuliah. Ya nggak apa-apa. Enggak nih bupatinya tuh berdiri kan, belum diangkat. Oh, ini saksi nih kamu. Berdiri tuh, belum Bismillah, diangkat tuh. bismillah. Bismillah berdoa semua guys. Berdoa, Bantuin udah guys. diangkat. Bantuin guys. Buat kuliah guys. Jadi kamu dapat 30 juta dong dari yang provinsi. Ya Pak. Alhamdulillah. Tapi belum dipotong itu teh. Potong siapa? Potong. Potong sama siapa? Sama NPC Jabar. NPC. Iya. Ini Pak. Oh. Vision aku Oh, dipotong sama organisasi. Iya. Dipotongnya berapa? sekitar 10% dari Jabar. Kok kayak pajak? Waduh gak diangkat guys. Oh, kamu itu atletnya atlet NPC. Iya Pak, Low Vision. Oh, pantesan aku hulang-hulang dari tadi. Apa ini? Tuh ya, saksi aku udah telepon nih. Siap. Tapi belum diangkat. Salah bukan di gubernur loh. Ya. Tuh. Jadi bonusnya belum turun. Betul Pak. Oke? Udah diproses. Minggu ini turun. Siap. Ya. Alhamdulillah. Oke. Dah. Jadi kamu nggak usah lagi dikasih bonus, sudah dapat bonus. Dah, kamu Pak. Oke. Kasih mic-nya. Kasih Pak. Tuh, nggak diangkat tuh. Tuh. Gimana tuh? Yang geus teu nyaho kita nyakeun. Ya, udah. Diangkat. Oke, terus Sebelumnya izinnya Bapak, izin mau perkenalkan diri, nama Zahwan Farsakitis Naka, bisa dipanggil Naka. Sebelumnya izin bertanya Bapak. kamu ke situ urusin. Hei. Katanya bonusnya pengen turun. Sana. Nah, terus Sebelumnya ayah saya bukan bekerja di Jawa Barat, tapi masih aparatur sipil negara juga di Kabupaten Daramasraya, Sumatera Barat. ASN bapak kamu. Ya. Terus Kenapa sih Pak buat anak ASN itu susah malah gak bisa mendapatkan KIPK? Karena gak semua ASN bapak kamu berapa? Kalau nggak salah itu total 3 juta belum tunjangan. Golongan berapa? Oh, golongan 3D. 3D dapat tukin. Kadang turunnya lama banget, Pak. Bukan, ya pasti berkurang karena udah dijaminin ke bank Sumbar itu uangnya. Oh. Ya iya. Ya kan pegawai negeri itu walaupun gaji dan tunjangannya 10 juta pasti nerimanya cuma 500. Karena uangnya sudah dijaminin ke bank sebagai pinjaman. Oh. Kamu ASN golongan 3D. Tinggi. Kerjanya di ASN mana? Di kantor Bupati Kabupaten Daramasraya. Apalagi? Masalahnya ya udah saya kasih kamu 2,5 juta sana tuh. Dah. Udah. Apa? Masalahnya biaya Pak, perkenalan dulu ini. Siapa namanya? Nama saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvino Sutoni Hafid dari Fakultas Ilmu Budaya Prodi Sastra Jepang Pak. Sastra Jepang. Siapa? Bapak masih ada? Masih kerja jadi satpam perumahan yang gajinya cuma 2,5 juta. Bagus, bapak kamu security, kamunya kuliah keren. Ya. Ibunya? Ibu rumah tangga. Saya pengen banget jadi sarjana pertama, soalnya di rumah saya tuh belum ada sarjana. Bapak saya itu lulusan SMP dan mama saya cuma lulusan SMA. Oke. Kamu rumahnya di mana? Di Bogor Pak. Bogor. Di sini kos?
Di sini kebetulan saya alhamdulillah dapat asrama gratis dari Balai Welasa 2, Pak. Oh, oke, gratis asramanya. Alhamdulillah. Berarti semesteran. Alhamdulillah juga saya dapat KIPK yang like yang cuman gratis UKT sama IP doang, tapi untuk uang bulanan tidak dapat, Pak. Uang apa? Uang bulanan tidak dapat. Uang bulanan untuk apa? Untuk biaya makan dan lain-lain. Kamu cari sendiri. Iya, harus Kerja keras. tapi penerima KIPK like itu tidak bisa mendaftar beasiswa kalau tidak salah. Oke, udah. Kamu berarti kan kuliahnya udah gratis. Ya kan? Siap. Tidurnya di mes. Balai Welasa 2 ya. Ya udah namanya mes. Cuman bingungnya untuk tahun depannya itu saya bingung untuk kosnya karena gratis ini hanya 1 tahun doang. Jangan berpikir untuk ke depan. Jalani sekarang. Setiap orang ada rezekinya. Siap. Kamu kerja. Sambil usaha. Siap. Mau? Mau. Mau usaha apa? Apa? Mau usaha apa? Apa aja yang penting halal. Apa yang akan ditekuni? Saya kasih modal 5 juta. Udah jalan. Oke? Jangan suka berpikir jauh. Nanti ke depan apa? Kamu besok aja kita belum tentu nasib. Hidup jalanin karena setiap perjalanan dalam hidup satu hal. Kita tidak akan pernah kelaparan, kita tidak akan pernah miskin manakala orang punya keyakinan, kerja keras, kemudian mau melakukan sesuatu dengan ikhlas. Selesai hidup. Siapa? Ya, saya lebih susah dari kamu hidupnya soalnya dulu. Oke? Siap. Terima Nah, kasih, Pak. siap. Apa? Saya mau menyampaikan aspirasi saya. Aspirasinya apa? Jadi saya punya 2 pertanyaan sama Bapak. Pertanyaannya? Yang pertama, tapi sebelumnya ini tujuan saya bukan buat minta-minta karena saya diajarin sama Papa. Kan pertanyaan bukan Iya, permintaan. saya disclaimer dulu. Ah, Karena diajarin untuk tidak mengharapkan bantuan dari orang lain. ah. Pertanyaan saya, kenapa anak PNS itu UKT-nya selalu mahal, Pak? Coba di sini. Di sini yang ayahnya ibunya punya perusahaan wira swasta pasti UKT-nya nggak semahal yang anak PNS. Tapi yang anak PNS saya, Pak, ibu saya aja yang PNS, UKT saya Golongan berapa? golongan paling atas kedua 7.500.000. Ya lumayan. Lumayan, dan mama saya cuma guru SMP. Jangan pakai cuma. Mama guru. saya bangga mama saya guru Itu. SMP dan bisa sekolahin saya ke Unpad. Hebat. Jadi pertanyaan saya, karena saya tahu pemerintah itu tidak semuanya baik, tapi Bapak bisa jadi pengecualian gitu ya. Enggak. Apakah Bapak itu punya solusi terkait hal UKT. ini? Kewenangannya itu Iya. Unpad. Kewenangannya Kementerian Perguruan Tinggi dan Sains. Bukan kewenangan gubernur. Tanya nanti ke Pak Rektor. Tapi apa Bapak bisa usulkan? Ya nanti aku nanya ke Pak Rektor. Oke. Dia bukan di sini. Artinya aku nggak ngerti yang ini. Kalau SMA free, udah. Itu kewenangan gubernur. Perguruan tinggi, kewenangan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Betul ya Sains. Pak, nanti ditanyakan. Itu Pak Rektor. Gimana katanya agar anak-anak ASN juga sama perlakuannya Iya, betul. dengan orang-orang yang kerja di swasta. Iya, Ya karena kan? kalau PNS guru sama PNS di kementerian itu berbeda Pak. Nah, kamu kos gajinya nggak di sama. sini? Kos saya Di mana? di Ciseke Berapa sebulan? 750.000. Udah saya bayarin setahun. Dah, sana. Saya bayar setahun Pak. Ya udah untuk tahun depan. Oke? Hah? Serius? Canda? Ya serius. Sana ke bagus. Udah, oke. Apa? Itu saya tolong ditanyakan ya. Nanti ke Pak Rektor tuh sana langsung. Tanya aja langsung. Sana tuh Rektor nanyanya jangan ke aku. Perkenalan. Kesana, Assalamualaikum ke Pak Asep. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazil Ilham, biasa dipanggil Ariel dari Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Sastra Sunda. Asal mana? Jatinangor, Pak. Tinangor asli orang dia. Asli. Masalah naon deket sya. Administrasi mah KIPK, Pak. KIPK. Tapi KIPK light, alaik anu teu aya uang bulanan. Tapi alhamdulillah abi mah yang cari tawe hungkul, Pak. Naon? Orang tua abi teh asalna kan ngawarung, Pak. Ngawarung. Tapi aya tetangga teh nu ngawarung oge. Bersaing. Nu modalna leuwih ageng lah maksudnya. Jadi warung bersaing yang warung. Mohon. Ai keluarga abi nya modalna pas-pasan Pak. Bisa dibilang pas-pasan. Terus ayeuna teh orang tua abi teh nyobaan ieu serabutan ngejahit. Alhamdulillah oge sih. Terus Bapak kamu masih ada? ada alhamdulillah. Bapak kamu kerja apa?
Iya, ngejahit Pak. Ngejahit. Ibu Eh, apa? di rumah tangga. Rumah tangga. Ya udah, urusan domestik. Ya. Fokus pada urusan diri. Masalah kamu apa? Enggak sih Pak, cuma nyeritain kehebatan orang tua aja. Oh iya. Artinya cerita, walaupun bapak saya tukang jahit, penjahitnya juga ordernya pas-pasan, saya tetap akan kuliah. Alhamdulillah. Oke? Lulusan SMP Pak, Nah, terus kuliahnya udah free kan? udah free. Ongkos nggak bayar. Enggak, Ya udah selesai, tinggal kadaek. ya selesai alhamdulillah. Terus juga mau bikin usaha juga sama teman-teman. Usaha apa? Thrifting baju ini, flanel. Apa itu? Flanel. Udah dikasih modal 5 juta. Oke, sana, udah sana. Ini kenapa? Iya, iya ngerti. Jurusan apa? Asal mana? Kabupaten Bandung, Bapak. Kabupaten Bandung. Bandung. Orang tuanya masih ada? Masih ada dan bapak saya tuh ngefans banget sama Kang Dedi dan Oh. pasti kalau ngelihat saya bicara pasti bangga sekali. Alhamdulillah. Ya, oke. Bapaknya kerja apa? Di maaf, Ya nggak apa-apa. Kerja apa? di pabrik tekstil. Oh, artinya sebagai karyawan. Betul. Punya gaji per bulanan kan? Iya, punya. Aman. Ibunya Ibu rumah tangga berumah tangga. Betul. Tinggal di sini di mana? di Asrama Unpad. Asrama Unpad. Betul. Kuliahnya udah free. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk Unpad juga. Oh iya, terima kasih. Nggak ada masalah apapun. Makan? Makan ada. Karena saya bersyukur sekali, Bapak benar, kita tidak pernah kelaparan, tidak pernah istilahnya Tuhan itu nggak tidur gitu, selalu ada untuk kita Rezekinya. gitu rezekinya. Jadi dapat termasuk makan untuk- dari mana? Dari orang tua dan itu Dikirim. ya. Oh, berapa dikirim per bulan? Mungkin 500 sampai 700 sih. Oke. Setahun ini orang tuamu nggak bisa ngirim. Aku kirimin untuk setahun. Terima kasih banyak. Ya, nanti lewat ATM punya rekening. Iya. Oke? Tapi saya mau bertanya, Bapak. Apa? Mungkin ini masalah untuk seluruh penyandang disabilitas gitu ya Oke. Pak. Kenapa kebijakan pemerintah sekarang itu SLB itu harus dicampurkan gitu Pak? Karena menurut saya sendiri kalau misalnya sekolah itu apalagi untuk penyandang disabilitas harus intensif gitu dalam pengajarannya. Kalaupun misalnya orang tunanetra seperti saya sekolah Ya. di sekolah inklusif masih banyak kesenjangan atau belum ramah disabilitas Oke, gitu Pak. saya paham. Saya termasuk pendukung yang inklusif sebenarnya. Jadi, ya memang kalau pandangan umum agar setara yang penyandang dengan yang normal ya bareng. Agar ada kesetaraan, tujuannya itu sebenarnya. Dan kemudian jarak tempuh dari rumahnya lebih dekat ke sekolahnya. Sehingga anak-anak penyandang disabilitas bisa sekolah dimanapun dan sekolahnya terbuka. Karena pada akhirnya nanti juga akan bekerja di tempat-tempat yang bukan hanya penyandang disabilitas. Di industri, di pemerintahan yang dia bersatu dengan yang lain yang tidak mengalami nyandang. Ya nanti kita tinggal sudut pandangnya yang mana. Tetapi ada keluhan. Namanya siapa? Gina. Gina ini ingin tetap sekolahnya eksklusif, tidak inklusif. Jadi ingin nyaman, yang penyandang disabilitas itu sudah aja sekolah penyandang disabilitas, jangan digabung dengan yang lain. Izin meluruskan Bapak, Apa? maksud saya kan ada beberapa penyandang disabilitas yang memerlukan penanganan khusus. Ya, Apabila beberapa penyandang disabilitas digabungkan dalam satu kelas, itu tidak akan efektif gitu maksud Oke. saya. Dan kalaupun misalnya masuk ke sekolah inklusif, itu belum semua merata gitu Pak. oke. Kalau begitu berarti ke depannya, kalaupun di sekolahnya sekolah inklusif, ruang kelasnya terpisah. Sehingga mendapat perhatian khusus dari guru yang menangani penyandang disabilitas. Itu, bener kan? Iya. Ini yang dimaksud kan? Iya. Iya, mudah-mudahan. Semoga ke depan layanan pemerintah Provinsi Jawa Barat semakin baik dalam melayani penyandang disabilitas. Satu lagi Bapak, izin. Apa? Saya juga manusia yang
tidak sempurna selain fisik gitu, tapi kadang saya juga Sempurna kok bisa kuliah, bisa ngomong, penuh dengan optimisme, sempurna. tapi kadang saya juga suka turun semangatnya gitu. Saya mau mendengar nasihat Bapak secara langsung yang bisa saya ingat sampai saya sekolah setinggi-tingginya. Tolong satu saja nasihat yang akan saya ingat Bapak. Kata hati lebih tajam daripada mata yang bisa melihat. Terima kasih banyak. Makasih ya. Makasih nih. Ya, udah. Sudah, satu lagi. Apa? Oke, sebenarnya perkenalan sebelumnya, sama saya Kiesa Izati Alwani dari Fakultas Kedokteran, Program Studi Kedokteran Hewan. Jadi Kedokteran hewan. Iya, kedokteran hewan. Jadi sebenarnya saya ada 2 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama itu sebenarnya sudah dikasih tahu sama teman-teman yang lain tentang anak-anak APNS, ekonomi yang menengah, yang dimana mereka susah untuk mendapatkan beasiswa dikarenakan mereka bersaing dengan anak-anak yang ke atas yang difasilitasi dengan orang tua mereka. Sedangkan untuk mengikuti beasiswa, mereka terkadang persyaratan beasiswa itu ada KIP segala macam yang dimana mereka bingung kalau untuk bersaing di atas mereka terjepit dengan kalangan atas. Kata siapa? Terkadang karena saya juga mendengar teman-teman saya. Jangan gini, mari kita bangun dalam pikiran kita bahwa persaingan perbedaan fasilitas belum tentu bisa mendegradasi kemampuan orang. Oke, kamu lihat Piala Dunia nggak kemarin? Ya. Klub apa yang sangat sederhana tapi hampir masuk babak semifinal? Norway. KPPRD. Sebuah klub dari sebuah negara kecil yang penduduknya 600.000. Bandaranya juga sederhana banget. Katanya mengumpulkan pemain nasionalnya lewat aplikasi. Tapi dia bisa tembus Piala Dunia dan hampir mengalahkan Argentina. Jangan dalam pikiran kita dimasukkan, aku nanti bersaing dengan anak orang kaya yang HP-nya mahal, laptopnya mahal, kemampuan untuk mendapat les tambahan luar biasa, dia bawa mobil sendiri, fasilitasnya tinggi. Kata siapa yang fasilitasnya lebih banyak akan lebih berhasil? Belum tentu. Kenapa? Pendidikan bukan hanya di persoalan fasilitas, pendidikan persoalan di kualitas. Kualitas bukan hanya fasilitas, kualitas itu adalah kemauan kita untuk menjadi orang sukses. Dan beruntunglah jadi orang miskin, beruntunglah jadi orang tertinggal, beruntunglah jadi orang yang tidak punya uang. Kenapa? Dia punya semangat juang untuk menjadi orang kaya, dia punya semangat juang untuk jadi orang sukses. Itu bedanya. Ini penting. Ini penting ya. Jadi saya gak boleh. Kenapa? Saya berasal dari kalangan biasa, orang miskin. Saya membiayai kuliah sendiri. Tidur di musola. Pagi-pagi jualan bala-bala. Tapi bisa terus menafaki, rajin, tirakat, Senin Kemis, tambah puasa 40 hari, baca buku yang banyak. Saya kalau baca buku itu nggak kebeli sendiri, ikut sama temen. Kalau baca buku saya tinggal di sampingnya, dia pergi aku baca. Dan bisa jadi yang punya buku belum tentu lebih pintar daripada yang pinjam buku. Oke? Oke. Kedua, pendapat ini aku mau nanya aja pendapat Bapak. Aku kan dari kedokteran hewan, yang dimana program studi kedokteran hewan itu cuma ada 15 di Indonesia, sedangkan di daerah asal saya itu Palembang itu belum ada, makanya saya ke Jawa Barat. Nah di Jawa Barat ini kan ada 2 program studi kedokteran hewan. Saya berpikir sebelumnya saya itu penerima beasiswa ke luar negeri, program studi KLS. Jadi pas di sana aku itu mempresentasikan Indonesia, flora fauna Indonesia. Di sana mereka tuh excited, semangat untuk dengar-dengar fauna kita, tentang orang utan, harimau, segala macam. Tapi pas balik aku sadar kalau misalnya kita tuh banyak banget potensi dari hewan-hewan Indonesia. Tapi kenapa kedokteran hewan di Indonesia itu sangat minim, sedangkan hewan kita dari ujung, dari Sabang sampai Merauke itu sangat banyak. Dan kedokteran hewan terkadang juga dianggap sepele bagi masyarakat karena kenapa nggak ngambil kedokteran umum? Kenapa nggak ngambil kedokteran gigi? Oke, kamu ngomong sekarang. Dalam pandangan saya, seorang dokter hewan penghasilannya akan bisa lebih tinggi daripada kedokteran umum. Kenapa?
Karena mereka Sebentar. Karena kebutuhan akan di luar urusan anjing, kucing gitu loh. Kebutuhan akar protein hewani itu sampai hari ini kita masih impor. Australia itu hanya ngandelin sapi saja, negaranya bisa survive. Kenapa? Karena dihargai. Nah memang persepsi orang kalau dengar dokter hewan tidak sebergengsi dokter umum. Tapi peternakan memerlukan dokter hewan. Industri peternakan memerlukan dokter Hewan. Gajinya itu sekarang itu bisa lebih tinggi daripada yang dokteran umum. Ya? Ya. Ya tinggal semangat saja. Ya, itu yang menjadi pertanyaan saya. Kenapa kalau misalnya Image. Indonesia? Pikiran. Kenapa pikiran? Karena selama ini negaranya jarang ngomong itu. Sekarang kan negaranya sudah ngomong mulai peternakan. Swasembada daging kan sudah mulai ngomong. Ya, saya harap dengan ini jadi fauna-fauna Indonesia dapat dilirik lagi seterusnya. Iya. Saya itu peternak. Ah, Jumlah sapi saya 300 ekor lumayan. sehat-sehat, Pak. Hah? Sehat-sehat. Sehat. Alhamdulillah. Tidak pernah batuk sampai hari ini. Divaksin terus. Oh, divaksin. Alhamdulillah. Sehat. Ya kan? Ya gitu. Jadi saya setiap hari berteman dengan dokter hewan. Oke. Oke? Oke, terima kasih banyak Semangat. Bapak. Orang tuanya SN. Ayah, Di? ASN di Palembang. Dokter hewan juga. Enggak. Di bagian kayak penelitian. Kuliah tapi di sini di mana? Kalau di sini Apa-apa di kosnya? di Hegar. Hegar Berapa mana? sebulan? Sebulan itu 1,4. Oh, berarti kamu termasuk Iya, yang kelas soalnya- menengah atas. Iya, soalnya orang tua PNS. Iya, kosnya juga 1,4 juta per bulan. Udah oke. Tapi dikasih uang jajan dari saya 2,5 terima juta. kasih Ayo udah oke. banyak, Bapak. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih ya. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan pada siapapun warga Jawa Barat dan warga Indonesia yang kuliah di sini, jangan pernah berkecil hati dengan keadaan. Justru kita balik. Keadaan itu adalah jalan untuk menuju kemajuan. Itu pertama. Yang kedua, kalau orang ngerti main bola, jangan pernah sedih dengan serangan. Karena serangan bisa menjadi potensi untuk kita memberikan balasan gol. Jangan Anda pernah sedih dengan sakit hati. Berbahagialah orang yang pernah disakiti. Dan sering disakiti. Karena apa? Orang yang pernah disakiti dan sering disakiti memiliki potensi dua. Satu, dia jatuh hancur. Yang kedua, dia bangkit. Jadilah orang yang bangkit karena rasa sakit hati. Dan yang terakhir, jangan pernah berpikir Anda tidak selesai kuliah karena biaya. Tidak selesai kuliah karena Anda tidak bisa mendapat makan dalam setiap hari. Kenapa? Tidak ada orang yang gagal kuliah hanya karena faktor biaya saja. Tetapi faktor yang lain adalah tekad kita untuk bisa melewati masa-masa sulit. Yakinlah banyak orang yang berdiri tegak dalam setiap hari bukan karena orang tuanya yang kaya. Bukan karena orang tuanya yang pejabat tinggi. Tapi dia sukses karena dirinya punya keinginan untuk menjadi orang sukses. Orang tuanya memiliki doa bagi anaknya untuk sukses. Yang ketiga, ini yang penting, rajinlah Anda bertirakat. Ini penting. Apa itu bertirakat? Itu Anda menjalani ritualitas Senin Kemis, puasa weton, puasa kelahiran, pantangan dalam makanan, mengurangi jumlah garam dan gula dalam setiap waktu. Karena itu cara menuju kemajuan. Saya ini orang yang ketika SMA hampir selama 6 bulan saya tidak makan garam dan gula, namanya niis. Atau namanya mutih. Dan itu saya jalanin. Dan apa itu manfaatnya? Dalam hidup itu banyak perkara yang tidak bisa diselesaikan dengan cara matematika. Dalam hidup banyak perkara tidak bisa diselesaikan dengan cara hanya fisika. Dalam hidup banyak perkara tidak hanya bisa diselesaikan dengan cara kimia. Cara matematika, cara fisika, dan cara kimia hanya sebagai metodologi saja. Orang banyak hidup
menyelesaikan masalah, yang mampu karena intuisi, kemampuan dia berlatih menyelesaikan masalah. Jadi hari ini saya sering banyak menghadapi hal, saya selalu ingin menyelesaikannya sendiri. Karena apa? Yakinlah setiap manusia punya potensi menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini penting. Jadi ini penting motivasi buat Anda semua, karena kuliah tidak hanya cukup diselesaikan dengan gelar akademik saja. Gelar akademik belum tentu menjadi jalan bagi Anda menuju keberhasilan. Kenapa? Pada di dunia kerja nanti, bahwa banyak orang yang sukses bukan dari gelar akademiknya. Kadang gelar akademik tidak digunakan untuk meraih prestasi hidupnya, tapi itu hanya sebagai jalan saja mendapat status sosial masyarakat. Tetapi yang paling penting adalah keberhasilan diraih dengan panjangnya pengalaman hidup manusia. Pengalaman hidup yang sangat pahit akan membawa orang pada keberhasilan. Sekali lagi, orang yang banyak mengalami kepahitan dalam perjalanan hidupnya, dia akan meraih kesuksesan. Tapi kadang orang yang perjalanan hidupnya manis sekali dalam setiap hari, kadang ketika mendapat tantangan, rintangan dan ancaman, dia ambruk tak mampu melewatinya. Orang-orang yang punya daya tahan tubuh yang kuat seringkali bukan orang-orang yang terlalu apik dalam hidupnya. Sekali lagi saya katakan, orang yang punya daya tahan tubuh yang kuat seringkali bukan yang selalu menjaga keapikan dalam hidupnya. Saya katakan, saya tesis begini. Benarkah setiap makan harus cuci tangan? Benar gak? Cuci tangannya harus pakai sabun, benar gak? Kalau tidak cuci tangan nanti sakit perut, benar gak? Benar bagi mereka yang terbiasa hidupnya cuci tangan. Anda perhatikan orang yang kerja di tempat pembuangan sampah. Tiap hari dia bersentuhan dengan bakteri. Tiap hari dia bersentuhan dengan virus. Tiap hari dia mengutin sampah. Itu kadang tanpa sarung tangan. Apakah dia keracunan makan tiap hari? Karena dia dalam setiap hari bergumul dengan bakteri atau virus, negatif kali negatif jadi positif. Siapa yang sering batuk pilek? Mereka yang jarang kehujanan. Mereka yang sering kehujanan tidak akan pernah kena penyakit pilek. Siapa yang mudah demam? Mereka yang kemana-mana selalu pakai payung. Tapi orang yang biasa kepanasan dalam setiap hari jarang demam. Siapa yang mudah sekali mengeluh? Orang yang jarang menemukan kesulitan. Orang yang menemukan kesulitannya setiap hari, dia tidak akan pernah mengeluh lagi. Karena kesulitan sudah menjadi bagian dari hidupnya. Cara hidup yang survive adalah menjadikan masalah menjadi teman, bukan menjadikan masalah sebagai musuh. Temanilah masalah agar hidup Anda selesai. Ada puncak penyakit yang tertinggi, kanker. Ini orang kedokteran ngerti. Ketika kanker dioperasi, sulit orang untuk sembuh kembali. Misalnya menjalar. Tapi orang yang sudah sampai pada tingkat puncak penyerahan diri yang tinggi, seringkali memilih tidak beroperasi, cenderung memilih kanker itu menjadi sahabat dalam hidupnya. Untuk itu, jadikanlah kesulitan itu sahabat, agar Anda menjadi orang yang mampu tidak mengalami masalah ketika berhadapan dengan kesulitan. Musuh jangan dijauhi, tapi temani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih.
Oke teman-teman, kembali lagi di channel Hanif Farhan Hawasi. Di sini saya akan membahas tentang Kang Deddy Mulyadi diundang ke kampus Universitas Padjadjaran saat kuliah umum. Kuliah umum KDM di Universitas Padjadjaran bukan sekedar tentang pidato dan motivasi. Di hadapan para mahasiswa, KDM banyak membicarakan hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan mereka, mulai dari perjuangan mendapatkan pendidikan, kondisi ekonomi, persoalan keluarga, hingga bagaimana seseorang harus menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup. Salah satu pesan yang cukup kuat adalah tentang pendidikan. Kang Deddy mengingatkan bahwa keterbatasan ekonomi tidak seharusnya membuat seseorang langsung menyerah untuk mendapatkan pendidikan. Memang, setiap mahasiswa memiliki kondisi kehidupan yang berbeda. Ada yang bisa menjalani kuliah dengan fasilitas lengkap, namun ada juga yang harus berjuang sambil memikirkan biaya hidup, keluarga, hingga masa depan setelah lulus nanti. Karena itu, Kang Deddy mendorong mahasiswa untuk tidak membiarkan keadaan menentukan sejauh mana mereka bisa melangkah. Bukan berarti persoalan ekonomi bisa diselesaikan hanya dengan motivasi, tetapi mental untuk terus berusaha tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan seseorang. Sebab ketika seseorang sudah menyerah sebelum mencoba, kesempatan untuk mengubah keadaan juga semakin kecil. KDM juga berbicara tentang bagaimana seseorang harus melihat masalah. Masalah tidak selalu harus dianggap sebagai musuh. Justru masalah bisa menjadi bagian dari proses pembentukan diri. Dari masalah seseorang belajar bertahan, dari kesulitan seseorang belajar mencari jalan keluar, dan dari kegagalan seorang belajar menjadi lebih kuat. Ketika hidup selalu berada dalam kondisi nyaman, seseorang mungkin tidak pernah mengetahui seberapa kuat dirinya ketika menghadapi tekanan. Tetapi ketika masalah datang, disitulah mental benar-benar diuji. Apakah seseorang memilih berhenti atau justru mencari cara untuk bangkit dan melanjutkan perjalanan? Kang Deddy juga di sini menyinggung tentang tirakat. Dalam konteks yang disampaikannya, tirakat bukan hanya tentang menahan diri, tapi juga bagaimana seseorang melatih kedisiplinan, mengendalikan keinginan, menjaga pola hidup, memperluas wawasan, dan terus belajar. Sebab untuk mendapatkan sesuatu yang besar, seorang juga harus siap melakukan pengorbanan. Pesan tersebut kemudian terasa semakin nyata ketika Kang Deddy berinteraksi langsung dengan mahasiswa. Sejumlah mahasiswa menceritakan cerita mengenai kondisi ekonomi mereka, persoalan keluarga, hingga berbagai kesulitan yang mereka hadapi selama menjalani kehidupan sebagai mahasiswa. Suasana pun menjadi lebih personal. KDM tidak hanya berbicara dari atas panggung, ia juga mendengarkan cerita yang disampaikan secara langsung oleh mahasiswa. Ketika ada mahasiswa yang menyampaikan persoalan dan membutuhkan bantuan, KDM memberikan respon sesuai dengan permasalahan yang disampaikan. Di sisi lain, mahasiswa juga menyampaikan aspirasi mengenai berbagai persoalan di sekitar Jatinangor, mulai dari kondisi jalan, trotoar, hingga fasilitas publik yang mereka gunakan sehari-hari. KDM kemudian menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pembicaraan dalam forum tersebut tidak berhenti pada teori atau motivasi. Ada persoalan nyata yang memang dirasakan mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Dari keseluruhan penyampaian tersebut, setidaknya ada 3 pesan yang terlihat di sini. Pertama, jangan mudah menyerah hanya karena keadaan. Yang kedua, jadikan kesulitan sebagai bagian dari proses untuk membentuk diri. Dan yang ketiga, pendidikan bukan hanya tentang mendapatkan gelar, tapi juga tentang membentuk manusia yang memiliki daya juang. Namun motivasi tentu tidak berdiri sendiri. Mahasiswa juga membutuhkan lingkungan pendidikan yang baik, fasilitas yang memadai, akses yang layak, serta kesempatan untuk lebih berkembang. Karena itulah kuliah umum KDM di Unpad menjadi bagian yang perlu kita perhatikan. Pembicaranya tidak hanya berbicara bagaimana menjadi pintar, tetapi juga bagaimana seseorang bisa menjadi kuat ketika menghadapi kehidupan nyata. Sebab ujian terbesar seseorang tidak selalu terjadi di ruang kelas. Setelah lulus, mereka akan menghadapi persaingan, tekanan, persoalan keluarga, kegagalan, tanggung jawab, dan berbagai masalah yang tidak selalu diajarkan di bangku kuliah. Dan mungkin salah satu pesan yang ingin disampaikan Kang Deddy kepada para mahasiswa, jangan takut menghadapi kesulitan. Karena bisa jadi justru melalui kesulitan itulah seseorang sedang ditempa untuk menjadi lebih kuat, lebih matang, dan lebih siap untuk menghadapi masa depan. Mungkin cukup sekian teman-teman, itu dia hal-hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.